Dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik, jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Saya paham masih banyak tantangan, namun tidak sedikit yang telah kita kerjakan. Keadaan kita sekarang ini itu justru mungkin, maaf ini yang paling gawat. Masalahnya, krisis di Indonesia ini bukan lagi sekedar miskomunikasi, tapi memang ada pihak-pihak yang dengan sengaja berusaha mendistorsi apa yang disampaikan oleh pemerintah. Pak Jokowi turun, saya sukarela, karena ternyata Pak Jokowi tidak punya kompetensi menjadi presiden Indonesia. Kau mau berpolitik, mau jadi apa, nantilah, jangan ini kau gunakan untuk kepentingan politik. Penyesuaian kebijakan itu jangan dianggap pemerintah mencela-mencela. Ketika Jokowi patahkan propaganda COVID-19 yang ingin jatuhkan pemerintah. Sekali lagi, kita harus mencari keseimbangan yang pas. Presiden Joko Widodo secara belak-belakan mengungkapkan fakta tentang apa yang terjadi di Indonesia sepanjang 7 bulan terakhir selama pandemi COVID-19. Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi mengakui jika wabah ini tidak bisa dianggap remeh. Oleh sebab itu, ia berpesan jika hal ini jangan dijadikan sesuatu yang harus dipolemikan, karena beliau mengetahui ada polemik-polemik yang sengaja dibuat oleh para pemangku kepentingan agar dapat menimbulkan kegaduhan. Wabah ini jangan diremehkan, ini realita. Yang penting, dalam situasi seperti ini, jangan ada yang berpolemik dan jangan ada yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Selain itu, Presiden kembali menegaskan jika kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas yang utama, namun bukan berarti akan mengorbankan perekonomian begitu saja. Oleh sebab itu, sampai saat ini, pemerintah pun terus berupaya mencari keseimbangan tersebut. Tetapi memprioritaskan kesehatan bukan berarti mengorbankan ekonomi. Karena jika kita mengorbankan ekonomi, itu sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang. Ini bukan opsi yang bisa kita ambil. Sekali lagi, kita harus mencari keseimbangan yang pas. Akan tetapi, di tengah upaya pemerintah dalam menangani pandemi ini, ada sebuah aksi fear-mongering atau sebuah kampanye menjual ketakutan yang dikerjakan oleh para orang-orang yang ada di balik layar dan menjadikan pandemi ini sebagai panggung untuk menghentikan Jokowi sebagai presiden. Dan oleh sebab itu, Presiden pun mengajak masyarakat untuk menilai apa yang selama ini telah pemerintah lakukan dalam mengatasi pandemi ini, yakni dengan melihat berdasarkan data dan fakta, bukan dengan berdasarkan kira-kira. Mari kita menilai berdasarkan fakta dan data dan bukan berdasarkan kira-kira. Tidak hanya itu, Presiden juga menyarankan jika ingin membandingkan Indonesia dalam penanganan COVID-19, yakni dengan negara yang sepadan, dalam artian dengan jumlah penduduk dan luas wilayah negara tersebut. Sebab, jika membandingkan Indonesia dengan negara yang memiliki wilayah serta lebih sedikit penduduknya, hal itu tidak dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dalam jumlah kasus dan jumlah kematian, Indonesia jauh lebih baik ketimbang negara-negara lain dengan jumlah penduduk yang besar. Sebaiknya, kalau Indonesia dibandingkan dengan negara-negara kecil yang penduduknya sedikit, tentu perbandingan seperti itu tidak bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Seperti diketahui, selama 7 bulan ini, pemerintah terus berusaha menemukan formula terbaik yang cocok dengan keadaan masyarakat Indonesia. Kendati demikian, tak sedikit pihak-pihak yang justru menjudge atau menghakimi kebijakan pemerintah, bahkan sampai ada yang menuntut presiden untuk mundur. Pak Jokowi turun, saya sukarela, karena ternyata Pak Jokowi tidak punya kompetensi menjadi presiden Indonesia. Dan untuk itu, Presiden pun menegaskan jika setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah untuk mencari solusi terbaik yang cocok dengan keadaan masyarakat Indonesia. Sebab menurutnya, hingga saat ini belum ada satu negara pun yang berani mengklaim telah menemukan solusi terbaik dalam menangani pandemi COVID-19. Penyesuaian kebijakan itu jangan dianggap pemerintah mencela-mencela. COVID ini masalah baru.
Seluruh dunia juga sama, belum ada negara yang berani mengklaim sudah menemukan solusi yang terbaik. Jadi kita pun harus terus menyesuaikan diri, mencari cara terbaik yang paling cocok dengan situasi kita. Dengan pernyataan yang disampaikan oleh Presiden tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pemerintah saat ini sedang menghadapi hal yang bukan sebatas pandemi global saja, melainkan menghadapi sekelompok orang yang kelihatannya ingin mendiskreditkan Presiden dengan menggunakan pandemi sebagai panggungnya. Dan untuk itu, tidak ada salahnya kita sebagai masyarakat dapat membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi ini. Sejatinya pemerintah tidak membutuhkan bantuan besar, yang diperlukan hanyalah kita sebagai masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan menerapkan protokol kesehatan, saling melindungi, saling membantu, dan saling mengingatkan.